Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu ketika kami mau merenungkan firman. Biarlah di hari Natal kami boleh lebih jelas lagi memahami akan kehendak-Mu, arti kedatangan Kristus dalam dunia, sehingga hati kami makin diarahkan untuk mengenal Natal yang sesungguhnya. Dan biarlah setiap Natal kami terus bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam kasih akan Kristus, dan bertumbuh di dalam kerinduan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menyambut firman dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh sukacita yang datangnya melalui pekerjaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Matius mengenai Immanuel. Saya akan membaca bagi saudara Matius pasal pertama ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan, Matius pasal pertama ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia, yaitu Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Immanuel artinya Allah menyertai kita. Saudara, apa yang dimaksud dengan Allah menyertai kita? Mungkin sebagian kita mengatakan, oh, Allah menyertai semua manusia di dalam dunia, karena dia lahir, maka kita semuanya disertai oleh Allah. Mungkin ada yang memahami, oh kalau Allah menyertai kita berarti semua keinginan kita akan terkabul. Saya masih ingat saudara, tahun 99 saya mengajar di 2 sekolah. Dan yang menarik adalah ketika saya pulang sekolah dipanggil sama klub basket. "Pak Ivan, sini Pak Ivan, tolong doakan kami." Jadi saya naik ke tangga, mereka yang mau main basket di bawah, terus saya mau berdoa, "Doakan kami ya Pak, doakan kami supaya Allah beserta dengan kami supaya kami menang." Allah beserta dengan kamu supaya kamu menang. Ya udah, pokoknya saya doa. Doa Tuhan, mereka sudah latihan, biar mereka memberi yang terbaik, biar mereka boleh belajar, sportivitas, apa hal dan sebagainya. Terus saya pergi ke sekolah yang kedua. Sekolah kedua saya didatengin oleh anak klub basket mengatakan, "Pak Ivan, kami mau pertandingan," sama sekolah yang pertama juga gitu. "Supaya Allah di pihak kita dan kita menang," gitu. Gak salah begitu kan ya. Jadi kalau gitu kita lebih kenceng-kencengan, "Tuhan, aku lebih rohani, maka kamu di pihakku karena aku lebih menyenangkan kau." Jadi kayak begitu saudara. Jadi Allah jadi disuruh memihak siapa, memenangkan siapa. Jadi problemnya adalah di pembacaan mengenai Allah di pihak kita, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita tidak dilihat dari saya menang sebuah pertandingan basket. Allah menyertai kita tidak dilihat dari, oh pokoknya apa yang saya rencanakan terkabul. Tidak demikian saudara. Maka kita harus berhati-hati. Dan Allah menyertai kita bukan berarti Allah menyertai semua manusia seluruh dunia. Nah kalau bukan itu artinya, dan kita terus bertanya, kalau begitu dimakna di dalam hari Natal ini saya mau merenungkan Allah menyertai kita, artinya apa? Kita harus kembali kepada tempat di mana kata ini dikutip. Tadi kita membaca di pasal pertama kitab Matius, ketika Matius membuka kitabnya dengan mengatakan bahwa inilah nubuatan yang digenapi dari perjanjian lama. Yesus itu adalah Immanuel, anak darah mengandung, lalu lahirlah anak disebut Immanuel. Saudara-saudara sekalian, itu adalah kutipan dari Yesaya pasal ke-7. Maka untuk memahami lebih jelas arti kata Immanuel, kita harus kembali kepada Yesaya pasal ke-7. Saya mengajak saudara untuk membaca Yesaya pasal ke-7 sebagai latar belakang makna Immanuel. Saudara, di dalam Yesaya pasal ke-7, kalau saudara perhatikan di ayat pertama muncul beberapa tokoh. Dikatakan dalam
zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda. Jadi konteksnya adalah dalam masa pemerintahan Raja Ahaz. Yotam itu raja baik, saudara. Dia raja takut akan Tuhan. Lalu kakeknya Ahaz, yaitu Raja Usia, itu juga raja yang takut akan Tuhan. Kalau saudara kembali satu pasal, dikatakan zaman matinya Raja Usia, Yesaya melihat Allah bertahta di sorga, ujung jubahnya memenuhi bait suci, menunjukkan kebesaran Allah. Nah, Usia itu adalah raja yang baik dan di zaman dia memerintah, Yehuda di dalam keadaan yang makmur. Jadi Usia raja baik, punya anak Yotam raja baik, lalu kemudian kerajaannya makmur, tetapi ketika punya anak lagi yang namanya adalah Raja Ahaz jahat, saudara. Raja Ahaz jahat. Dikatakan dia menyembah berhala, dia tidak peduli kepada Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan menghukum dia dan menghukum Yehuda. Saudara, berbahagialah kalau kita dapat pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalau pemimpin negara mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberkati negara itu. Kalau pemimpin keluarga mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan memberkati keluarga itu. Kalau pemimpin organisasi, pemimpin pemerintahan, pemimpin di dalam perusahaan, takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati perusahaan itu, organisasi itu, bagian pemerintahan itu, melalui kehadiran pemimpin yang takut akan Tuhan, berbahagialah mereka. Saudara, tetapi Alkitab juga mencatat bahwa ada orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak peduli pada Tuhan, yang akhirnya mendatangkan celaka bagi negaranya, termasuk Raja Ahaz. Saudara sekalian, Raja Ahaz pada zaman itu mempunyai sebuah masalah, yaitu dikatakan di sini, Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Jadi ceritanya, saudara, zaman itu ada invasi besar-besaran dari satu kerajaan yang luar biasa adikuasa, namanya kerajaan Asiria. Raja Tiglat-Pilesar yang ketiga itu bertahta. Nah, Raja Asiria ini sedang mengembangkan sayapnya ke daerah Palestina. Maka di situ kita melihat di dalam kondisi punya musuh yang sangat besar, maka ketakutanlah si Raja Yehuda ini. Nah, sementara itu bukan cuma Yehuda yang ketakutan. Israel Utara, lalu kemudian juga Raja Syria atau Raja Aram juga ketakutan. Maka apa yang dilakukan oleh Israel, Raja Israel yang disebut Pekah ini, yaitu Israel Utara, Yehuda itu Israel Selatan ya. Israel Utara ini bergabung dengan Aram. Lalu mereka mencoba untuk menghadapi Asiria. Nah, maka Israel sama Aram mau mengajak Yehuda, kerajaan selatan. Ahaz, ayo kita gabung. Buat apa gabung? Melawan Tiglat-Pileser itu. Orangnya kuat sekali Asiria. Kalau kita bergabung tiga kerajaan lebih kuat. Ahaz mengatakan, tidak mau. Loh, kok tidak mau? Tidak setia kawan kamu. Pokoknya aku nggak mau gabung perang lawan Asiria. Saya takut. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Israel sama Syria janjian. Kalau begitu kita serang dulu Yehuda. Kita habisi Yehuda, kita turunkan Raja Ahaz, nanti kita cari orang yang bisa kita pakai, orang yang taat sama kita jadikan raja boneka. Maka kalau dia diangkat jadi raja, maka dia akan nurut kita berperang melawan Asiria. Nah, saudara, maka sekarang ketakutanlah si Raja Ahaz karena dia punya dua masalah besar. Pertama, singa raksasa, kucing besar, yaitu Asiria, itu bisa sewaktu-waktu menyerang. Yang kedua, sebelum diserang Asiria, mereka juga bisa dihabisi oleh Israel dan Aram. Saudara sekalian, atau Syria. Saudara, anaknya sudah mati. Anaknya mati berperang melawan Israel. Lalu 120.000 tentaranya sudah dihabisi. Jadi dia sekarang sedang dalam ketakutan dan kebingungan. Hari depan saya bagaimana? Ini saya memegang nama wangsa Daud, dinasti Daud. Saudara, dan Tuhan pernah berjanji dalam 2 Samuel bahwa dia akan mendirikan kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya, yaitu wangsa Daud. Wah, ini gimana? Bisa hancurkah wangsa Daud, dinasti Daud? Nah, saudara sekalian, Ahaz yang saat itu masih muda,
umur 20 tahunan. Umur 20 tahun. Bingung, lalu kemudian dia sedang jalan-jalan, dia sedang ngecek persediaan air. Waduh, persediaan air menipis. Ada harapan enggak ya? Dia mulai pikir, tiba-tiba muncul Yesaya. Kita lihat ayat kedua. Ini ayat 2 menggambarkan ketakutannya Ahaz. Aram telah berkemah, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan. Seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ayat ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dengan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada padang tukang penatu. Jadi disuruh pergi, dia lagi ngecek persediaan air. Dan disuruh membawa berita yang sangat luar biasa radikal. Jadi Yesaya tuh datang terus bilang, hey bro, apa kabar gitu ya. Wah ini lagi tidak baik-baik saja. Dan dia bilang, dengar firman Tuhan, gak usah takut. Loh kenapa gak usah takut? Ini diancam loh sama Israel. Ini kita diancam loh sama Aram. Gak usah takut. Itu mereka kelihatan gede tapi isinya kosong. Jangan takut. Loh kenapa enggak takut? Sebelum mereka nyerang kamu, mereka sudah habis duluan. Itu firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, di situ Tuhan memberikan berita sukacita kepada Ahaz. Lalu kemudian dibawalah anaknya, Shear-Yashub. Artinya apa? Remnant shall return. Bertobat, balik. Sisa-sisa Israel kembalilah pada Tuhan. Nih anakku. Lihatlah, bersikaplah seperti ini. Kamu harus bertobat, kamu harus kembali kepada Tuhan. Seperti ayahmu, seperti kakekmu, kembalilah pada Tuhan. Buanglah berhala, jangan memberikan persembahan kepada dewa-dewa yang palsu itu. Kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan. Saudara sekalian, ada berita sukacita seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz, saudara? Dia tidak peduli, dia tidak percaya. Saudara sekalian, padahal di situ dijanjikan bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Kira-kira saudara, 3 tahun dari perkataan Yesaya itu, Syria hancur benar-benar. Lalu 10 tahun dari perkataan itu, Israel hancur. Jadi betul-betul Tuhan menghancurkan. Cuman ketika dikatakan begitu, Ahaz sama sekali tidak tertarik, tidak interest. Kenapa saudara? Otaknya bekerja. Dia sudah punya rencana. Bagaimana mengatasi mereka? Caranya adalah sogok Asiria. Nah ini nanti dicatat dalam 2 Tawarikh. Dia pakai uang, bayar upeti kepada Asiria. Asiria saya menyerah. Saya mengikuti kamu. Maka tolong saya punya 2 musuh. Maka Asiria menghabisi Israel, menghabisi Aram. Dan juga sekaligus karena Tuhan marah, menghabisi Yehuda. Dan menghabisi Raja Ahaz. Jadi saudara sekalian, ketika dia mulai main-main sama Tuhan, maka Tuhan akhirnya menghukum Yehuda. Jadi Ahaz tidak peduli saudara. Dia lebih berpegang pada rancangannya sendiri dan bukan rencana Tuhan. Ini ditulis dalam kitab suci. Ahaz adalah raja yang Tuhan berfirman, dia tidak mau dengar. Maka di situ dikatakan dalam ayat 9, kalau kamu tidak beriman, kamu tidak percaya, kamu tidak akan teguh jaya. Ini ayat yang sangat mempengaruhi pemikiran dari Agustinus. Kalau kamu tidak beriman, kamu tidak akan bisa berdiri dengan firm. Problemmu Ahaz adalah kamu bukannya kurang pinter. Kamu problemnya adalah tidak beriman dan kamu menjadi musuh Allah. Saudara sekalian, Ahaz mungkin pikir, Yesaya, kamu tuh cuma hamba Tuhan. Cuman kasih ngomong beriman. Saya ini mungkin punya pendidikan lebih tinggi dari kamu. Enggak tentu juga sih, saya pendidikannya tinggi. Salah satu nabi paling intelek, sastranya demikian hebat. Mungkin dia enggak berani hina Yesaya karena statusnya tinggi. Tapi mungkin dia pikir saya orang hebat, saya raja. Masih muda umur 20 tahun. Saya punya strategi, saya punya teknik untuk memerintah yang berbeda dengan ayah saya, dengan kakek saya. Kita bisa menyombongkan pengalaman, bisa menyombongkan backing, bisa menyombongkan pendidikan, bisa punya rencana apapun. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai, maka semuanya gagal berantakan. Saudara sekalian, Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, meskipun kamu kecil, lawanmu Asiria,
Tuhan menyertai, jangan takut. Israel besar, bergabung dengan musuh yang besar yaitu Aram. Sudah mengalahkan begitu banyak orang kita. Sekarang mereka mau menyerang kita. Allah menyertai kita, tidak usah takut. Tapi sekarang dia mengatakan, buat apa seperti itu? Saya punya hikmat sendiri. Saya pakai cara saya sendiri. Bukan cara bersandar pada Allah. Dikatakan dalam kitab suci, maka Ahaz bersandar pada pengertiannya sendiri. Dia punya strategi untuk membaik-baikin Assyria. Akhirnya dihancurkan. Saudara sekalian, Natal membuat kita mengingat kita hidup bagi siapa. Apakah kita punya iman? Kalau engkau tidak beriman, engkau tidak akan establish. Kalau engkau tidak beriman, engkau tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Engkau akan menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh angin. Saudara sekalian, maka di sini Ahaz tidak tertarik kepada Tuhan. Dia menolak firman Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, aku buka cek kosong. Wah, ini luar biasa saudara. Dia membuka cek kosong. Saya akan kasih kamu tanda. Mari kita lihat saudara ayat berikutnya. Ayat ke-10 dan 11. Mintalah pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah. Atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tuhan mau kasih tanda saudara. Ahaz tidak percaya bahwa saya sanggup melepaskan kamu. Ahaz tidak percaya saya lebih hebat dari Assyria dari manapun. Oke, sekarang kamu saya kasih bonus. Minta tanda. Biarpun di bawah seperti dunia orang mati, seperti Seol. Biarpun setinggi langit, saya akan kasih. Menunjukkan saya maha kuasa. Saudara, ini Tuhan yang langsung ngomong loh saudara. Misalnya nih ya saudara, saya jadi Ahaz gitu ya. Mintalah sedalam Seol, setinggi langit, minta. Oke Tuhan, saya mau minta gunungnya ini pindah ke sana, dipindah sama Tuhan saudara. Oke Tuhan, saya mau minta lautnya jadi warna polkadot, jadi polkadot. Oke Tuhan, saya mau minta, kan Tuhan bilang minta setinggi langit, sedalam ini. Saya minta sekarang Raja Aram sama Raja Israel mati besoknya saudara. Sekarang Tuhan bilang loh, setinggi langit, sebawah Seol, kamu minta tanda, aku akan memberikan kepadamu. Wah saudara sekalian, luar biasa Tuhan begitu memberikan kesempatan pada Ahaz yang tidak percaya. Saudara, orang sudah keras hati ya. Tidak tertarik, buang waktu, udah gak percaya. Biarpun kamu mau kasih tanda, saya gak percaya. Maka dia jawab saudara dengan cara yang sopan. Mari kita lihat jawaban Raja Ahaz. Ayat 12, dia kutip firman Tuhan saudara dari kitab Ulangan. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara lihat jawaban Yesaya ya, ayat 13. Berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang? Sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Ini pemberontakan lawan Tuhan loh saudara. Kelihatannya tapi ngomongnya tuh manis. Ngomongnya indah, saya tidak mau merepotkan Tuhan. Bukankah tidak boleh mencobai Tuhan? Ini kata Alkitab loh. Paling mengerikan saudara, orang kutip Alkitab tapi aplikasinya salah. Orang kutip Alkitab, tindakan kelihatan Alkitabiah, tapi di tempat yang tidak tepat dan hatinya tidak tepat. Seolah-olah taat tapi melakukan kejahatan. Saudara sekalian seperti Petrus. Petrus adalah seorang yang pada waktu itu disuruh menebarkan jala. Dia tebar jala, sudah bayangkan ya, nelayan dikasih perintah sama Tuhan Yesus. Mungkin setengah kurang percaya. Tapi dia menebarkan jala. Lalu begitu dia lihat ternyata begitu penuh isinya. Dia mengatakan, oh Tuhan, Tuhanku pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ada satu orang penafsir yang saya baca, menafsirkan bagian itu dengan begitu indah. Dia mengatakan begini, kenapa langsung saat itu Petrus penuh kesadaran akan dosa? Ada kemungkinan waktu pertama kali menabur dia setengah hati. Dan sambil menunjukkan, saya taat kamu, tapi saya buktikan bahwa kamu salah. Tebar jala di sini. Saya nelayan sepanjang malam. Sudah cari ikan, tapi tidak ketemu.
Dan kamu memintanya, kamu kan tukang kayu guru, tapi karena kamu yang minta, saya turutin. Tapi saya tunjukkan bahwa kamu salah. Kelihatan taat, tapi motivasinya nggak benar. Dan tepat di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan memberikan anugerah pada Petrus. Saudara sekalian, jadi kalimat yang keluar dari mulut Ahas kelihatan rohani, tapi sebetulnya melawan Tuhan. Tuhan bilang, saya mau kasih tanda. Nggak usah Tuhan. Loh, saya kasih tanda. Nggak mau Tuhan. Minta tanda, ini perintah. Saya nggak mau Tuhan. Loh kenapa nggak mau? Aku nggak mau melanggar perintahmu. Loh kan bingung kan saudara ya? Ini perintahku, minta. Nggak mau minta Tuhan. Kenapa ini perintah? Aku nggak mau melanggar perintahmu. Kamu sudah melanggar perintah. Karena Tuhan bilang minta tanda, kamu tidak mau tanda. Berarti kamu sedang menghina Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Calvin membaca bagian ini, lalu kemudian dia menafsirkan dan mengaitkannya dengan sakramen. Ada orang bertanya pada saya, apakah saya harus dibaptis? Saya bertanya, apakah kamu sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Saya sudah percaya. Apakah kamu sudah bertobat? Bertobatlah, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan berilah dirimu dibaptis. Sudah bertobat? Sudah. Percaya Tuhan Yesus? Percaya. Kalau begitu sekarang dibaptis. Tapi dia mengatakan, apakah baptisan menyelamatkan? Oh tidak. Kita tidak percaya doktrin baptismal regeneration. Lahir baru itu bukan karena dibaptis. Tetapi baptisan adalah sesuatu perwujudan, satu ungkapan bahwa saya menerima kelahiran baru dari Tuhan. Baptisan di dalam Westminster Confession menyatakan bahwa kita dipersatukan dalam Kristus, union with Christ. Jadi itu adalah sebuah pengakuan iman, bukan dibaptis diselamatkan. Oh, kalau begitu saya tidak diselamatkan karena dibaptis kan? Oh tidak, bukan. Itu perampok di sebelah Tuhan Yesus itu belum sempat dibaptis. Dan dia diselamatkan. Oh kalau gitu saya tidak usah dibaptis. Saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan. Saya nggak perlu dibaptis. Menurut Bapak apakah saya dosa? Saya mengatakan Anda dosa besar. Loh, saya kan sudah diselamatkan, saya percaya Yesus Kristus, saya cuma nggak mau dibaptis. Saya memang kalau nggak mau, emang saya dosa? Iya dosa. Apa dosa saya? Nah saudara, Calvin mengutip dari bagian ini. Mengapa Calvin mengatakan mereka yang mengabaikan sakramen adalah dosa besar? Karena Tuhan yang memberikan. Ahas minta tanda, saya tidak mau Tuhan, saya hukum kamu. Aku udah kasih tanda tapi kamu tidak mau terima. Maka Tuhan memberikan tanda yang terlihat, verbum visibile, firman yang terlihat, dua sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Untuk supaya kita mengingat akan cinta kasih Tuhan. Tetapi barang siapa yang mengatakan, saya tidak butuh, tidak perlu, sudah cukup ini. Artinya kita melawan perintah Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, inilah Ahas, kelihatan rohani, tapi melawan Tuhan. Maka Thomas Brooke, seorang penulis buku, Precious Remedies Against Satan Devices. Salah satu bagiannya mengatakan, device apa, perlengkapan apa yang dipakai setan untuk menipu orang. Dia mengubah dosa, dikasih warna-warni. Dosa kalau dinyatakan dosa saja, orang tidak mau. Tapi dosanya dikasih clear-clear, warna-warni. Jadi merah menyala, jadi hijau yang segar. Orang tertarik, dosa kelihatannya tertarik. Dan diberikan warna-warni kebajikan. Sehingga seolah-olah orang melakukan kebajikan, tapi sebetulnya sedang melakukan dosa. Saudara, saya masih ingat sedang ikut kelas teori korupsi. Dosen saya mengajar, membuat penelitian tentang korupsi, lalu kelas dibawakan, kadang-kadang panggil akuntan dari KPK, lalu kasih kepada kita pengertian bagaimana caranya koruptor-koruptor itu menyelundupkan uang sampai yang paling canggih kita diberikan itu, lalu kemudian teori-teori tentang korupsi, lalu kemudian korupsi karena utilitarian, misalnya kalau sebuah, bagaimana kalau korupsi itu menjadi oli pembangunan, bagaimana kalau korupsi mempercepat pembangunan. Justru karena terlalu banyak birokrasi, korupsi melancarkan, apakah masih boleh? Dalam kelas itu dosen memegang teori bahwa korupsi tidak bisa dibenarkan karena alasan keuntungan kebaikan, tetapi korupsi adalah pelanggaran moral, maka harus diberhentikan di situ. Lalu yang menarik saudara, setelah setengah kelas berjalan, dosen saya ini nanya sama satu orang mahasiswa,
Ternyata sebelumnya sudah ada pembicaraan. Coba jelaskan, dia anggota salah satu kelompok gitu ya. Ada sebuah partai yang sangat agamis, tetapi banyak korupsi di situ. Menurut kamu dan menurut pandanganmu, itu korupsi atau bukan? Yang menarik, teman saya ini menjawab, bukan korupsi. Wah, kita di kelas cukup kaget gitu ya. Pada waktu itu berita ditangkepin, ada pemimpin-pemimpin partai karena dianggap korupsi itu. Ini bukan korupsi. Loh, kenapa bukan korupsi? Itu uang Tuhan, diambil orang kafir. Diambil lagi, dipakai oleh orang yang beriman. Jadi itu bukan korupsi, tapi keadilan. Wah, kita dengar gitu ya, saya syok loh dengar gitu ya. Manis sekali ya balutannya ya. Teman saya ada yang ngakak, ada yang ketawa sinis gitu ya. Lalu dosen menutup dengan, ya ini loh, kalau kita kasih kesempatan semua orang argumen mengenai korupsi jadi kayak begini. Ya kan, korupsi, problem moral, itu kelas filsafat ya. Dia tidak sampai pada dosa dan sebagainya. Saudara sekalian, kelas itu mengingatkan saya, korupsi kan ya udah jelas ya salah, tapi dibalut saudara, dengan permen warna-warni sehingga seolah-olah itu sesuatu yang adil. Loh, ini uangnya daripada dipakai orang-orang kafir gak benar, dibalikkan sama orang yang berhak. Anak Tuhan ya boleh pakai uang itu. Wah, kacau luar biasa saudara. Nah itulah saudara-saudara sekalian, membalut sesuatu yang jahat dengan sesuatu yang baik. Saya bukan melakukan kejahatan, saya sedang menegakkan kebenaran. Ada begitu banyak hal dosa yang dilakukan, tetapi balutannya, saya sedang melayani Tuhan loh ini demi Tuhan loh, ini pengorbanan. Ada orang yang sering kita dengar, saya melakukan ini bukan untuk nama baik loh. Tapi tersinggung dikit, ya kan, disinggung sedikit, ngamuknya gak karu-karuan. Kalau bukan untuk nama baik, untuk apa saudara? Saya gak kepingin kepilih, tapi kalau gak dipilih ngamuk gitu. Bukan untuk saya, untuk apa? Untuk kebenaran. Gitu. Itulah manusia, saudara. Saya nggak mau sombong loh ya, tapi semua tahu ini orang sombongnya luar biasa gitu. Saya bukan ngomongin orang loh ya, tapi habis itu ngomongin orang 1 jam gitu. Tapi aku nggak ngomongin orang loh, aku nggak mau ngomongin orang lain. Lalu yang ngomongin apa gitu? Dari tadi ngomongin orang lain terus gitu. Dibalut saudara. Sudah berdosa dibalut. Sudah 2 jam ngomongin orang lain, ini saya bukannya mau ngomongin orang loh Pak gitu. Terus ngomongin apa dari tadi? Ini saya untuk konstruktif ya Pak ya, saling membangun gitu. Saling membangun dengan menghancurkan reputasi orang lain gitu kan ya. Balutannya itu loh. Atau setelah jelek-jelekin orang lain, mari kita berdoa. Iya, kita doa pun udah 2 jam dijelek-jelekin baru didoain begitu kan ya. Udah lupa sama doanya, ingat 2 jam yang jelek-jelek itu. Dibalut saudara. Aku gak mau menghina Tuhan, aku gak mau untuk melakukan sesuatu yang mencobai Tuhan. Kelihatan rohani tapi sebetulnya tidak peduli sama Tuhan. Beda sama Gideon. Gideon tingkah lakunya kayak orang gak beriman. Tuhan minta tanda, Tuhan minta tanda. Tuhan ampun, ini yang terakhir minta tanda. Kayak begitu. Apa Gideon gak percaya akan Tuhan? Dia 100% percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan itu besar. Dia cuma gak percaya dia dipakai Tuhan apa enggak. Apakah saya yang dipakai Tuhan, pakai 300 orang mengalahkan 150.000. Saudara kalau dalam posisinya Gideon, saudara mungkin juga akan memahami kenapa dia begitu. Tuhan sih besar, tapi dia pakai saya apa enggak? Ini 150.000 orang loh. Saya suruh perang pakai 300. Senjatanya apa saudara? Buyung. Sama selompret, suruh nengwet gitu kan ya. Terus orang datang bawa pedang, bawa tombak gitu kan ya. Apa loh gitu kan ya? Buyung. Saudara pernah jurus buyung gitu ya? Enggak ada kan itu ya. Kalau pedang tombak kan enak, buyung gimana caranya? Paling dikeprukin kepala, pruk, suaranya kumprang gitu kan ya. Habis itu gak mati orangnya gitu kan. 300 orang pakai buyung gimana cara menangnya gitu loh. Tapi kalau Tuhan sudah menyertai, biarpun buyung, serunai, lalu kemudian bawa ini obor, ya menang. Karena Tuhan menyertai saudara. Saudara, maka Gideon saat itu minta Tuhan, sampai Tuhan mengatakan, Gideon, ya sebelum kamu minta saya kasih tanda lagi. Karena Tuhan mengerti betapa lemahnya Gideon perlu dikuatkan. Sementara Ahas, minta Ahas, wah saya gak bisa habis ngerti ya. Sedalam tempat orang mati, setinggi langit kamu minta saya kasih. Dan Ahas mengatakan,
tidak tertarik. Rencanaku jauh lebih luar biasa. Nah, saudara sekalian, maka di situ Tuhan mengatakan, tetap saya beri tanda, akan lahir bagimu anak. Ya kan? Nah, kita lihat ayat 14, saudara. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Saudara, tanda apa ini? Tanda bahwa anak ini datang, dua kerajaan musuh itu akan dihajar. Dan bukan hanya itu saja. Tanda bahwa Ahaz dan Yehuda akan dihukum oleh Tuhan. Allah beserta kita. Allah beserta kita artinya apa? Musuh-musuh Tuhan akan mendapatkan penghakimannya. Jadi nggak bisa mengatakan Allah beserta kita, seluruh manusia, seluruh dunia akan disertai oleh Tuhan, pasti semua akan makmur, akan jaya. Bukan begitu artinya, saudara. Yang pertama, sebelum bicara pengharapan, Allah beserta dengan kita itu menghentikan dosa, saudara. Maka Natal adalah momen pertobatan, bukan momen berbuat dosa. Karena barang siapa yang tidak beriman, siapa tidak taat akan mendapatkan penghakiman. Itulah Immanuel, saudara. Immanuel adalah berita penghakiman. Musuh-musuh Tuhan, dua yang bergabung, Syria, Efraim akan dihapuskan oleh Tuhan. Dan yang tidak taat yaitu Ahaz akan dihukum. Itu Immanuel, saudara. Oh, semuanya akan diberkati. Seluruh dunia akan penuh dengan berkat. Bukan begitu. Nomor satu, sebelum berkat dan pengharapan diberikan, penghakiman akan dinyatakan. Saudara sekalian, dan di sini kita melihat sesungguhnya seorang perempuan muda. Nah, kalau di dalam Matius menulis seorang anak dara, seorang perawan. Jadi seorang perawan. Sementara di sini dikatakan seorang perempuan muda. Nah, apakah benar bahwa Matius menambahkan seperti tuduhan orang liberal? Kan di sini perempuan muda. Kenapa Matius menuliskan seorang anak dara atau seorang perawan? Nah, saudara, Matius sudah sangat tepat mengutip bagian Yesaya. Dan dia tidak menambahkan. Kalau saudara memperhatikan ya, pertama kali kata, kenapa di sini diterjemahkan perempuan muda? Karena menggunakan kata dalam bahasa Ibrani yaitu almah. Almah. Nah, almah itu bisa artinya anak dara atau perawan, bisa artinya gadis yang masih muda, tetapi sudah matang untuk menikah, sudah siap untuk melahirkan dan sebagainya. Itu almah. Nah, kenapa tidak pakai betulah? Betulah itu langsung perawan. Ya. Nah, nanti kita akan lihat, saudara, kenapa pakai almah. Tapi, apakah sebetulnya Yesaya hanya berasumsi ini sekedar perempuan muda? Tidak, saudara. Karena apa? Karena ini menyangkut masalah nubuatan mesianik. Kalau saudara baca pasal 8, saudara baca pasal 9, itu nubuatan mesianik. Dia akan disebut Sang Kudus, Allah yang Maha Tinggi dan sebagainya. Itu menunjuk kepada Kristus. Jadi pasal 7 juga bicara mengenai sesuatu nubuatan akan datang. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, terjemahan bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, kata almah diterjemahkan parthenos, artinya perawan. Maka ketika Matius mengutip, ketika dia tulis seorang anak dara melahirkan, bukan dia bikin-bikin, sudah ada memang terjemahan itu, seorang anak dara, seorang perawan. Misalnya kita bisa menjumpai dari teks Septuaginta, di situ diterjemahkan perawan. Nah, sekarang kita lihat, apa sih sebetulnya maknanya pasal 7 ayat 14? Apakah ini hanya bicara mengenai kedatangan Kristus? Lalu tanda apa yang diberikan Tuhan kepada Ahaz? Kita lihat konteksnya ya. Jadi Tuhan bicara sama Ahaz, saya berikan tanda padamu. Loh, tandanya 700 tahun kemudian baru datang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan, saudara. Yang namanya prinsip dalam kitab suci namanya adalah double atau multiple fulfillment prophecy. Multiple fulfillment prophecy. Jadi nubuatan itu penggenapannya bisa rangkap dua, bisa rangkap banyak. Saya ambil contoh, saudara.
Tuhan bilang sama Daud, jangan bikin bagiku bait Allah. Aku yang akan membuat bait bagimu. Masakan aku Tuhan harus diam di rumah yang dibuat oleh manusia. Daud, aku akan membangunkan kerajaan bagimu. Aku akan memberikan keturunan raja yang akan memerintah selama-lamanya. Siapa yang dimaksud dalam 2 Samuel nubuatan itu? Pertama, dalam penggenapan dekat munculnya Salomo. Salomo diberkati, luar biasa berhikmat dan sebagainya untuk menunjukkan shalom dalam kerajaan Daud. Kerajaannya itu adalah kerajaan shalom dengan raja yang super hikmat, tak tertandingi hikmatnya dan kekayaannya. Untuk apa? Untuk menunjuk kepada Salomo yang sejati, yang lebih besar dari Salomo, yaitu Kristus. Jadi nubuatan itu juga bicara pada Salomo, tapi lebih dari Salomo. Raja yang akan mendirikan kerajaan selama-lamanya dalam 2 Samuel itu, Tuhan menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi double penggenapan. Sekarang saya kasih contoh lagi yang multiple penggenapan. Dalam kitab Daniel dikatakan, nanti akan muncul pembinasa keji. Dan saat itu akan menimbulkan banyak kesusahan bagi kamu. Tergenapi enggak saudara? Tergenapi. Muncul satu orang jenderal namanya Antiochus Epiphanes. Dia masuk ke Yerusalem, melakukan penyiksaan yang sangat keji sekali dan menajiskan bait Allah. Orang Israel tidak pernah bisa melupakan kejahatan yang dilakukan Antiochus Epiphanes. Nah, tetapi setelah kejadian itu, di zaman Tuhan Yesus inkarnasi, Tuhan Yesus juga ngomong, kalau pembinasa keji itu muncul, loh, kan sudah digenapi Tuhan. Antiochus Epiphanes sudah datang. Kenapa Tuhan Yesus masih ngomong, ketika pembinasa keji itu muncul, maka larilah kamu yang punya pakaian apal, segera lari cepat-cepat. Jangan ambil ini, jangan ambil, segera lari. Karena akan banyak kesusahan besar. Akhirnya terjadi kapan saudara? Tahun 70. Ketika Jenderal Titus datang dan menghancurkan bait Allah. Dan dikatakan pada saat itu, orang Kristen banyak yang selamat. Kenapa banyak selamat? Begitu melihat orang Romawi mulai datang, ingat perkataan Tuhan Yesus. Kalau pembinasa keji itu muncul, langsung lari. Saat itu mereka berbondong-bondong lari dan mereka selamat saudara. Oh berarti sudah digenapi dong. Rangkap dong. Pertama Antiochus Epiphanes. Yang kedua bicara Jenderal Titus 70 AD. Tetapi Paulus juga bilang, nanti ketika muncul pembinasa keji itu. Loh ini apa lagi? Ini bicara akan nanti kedatangan Antikristus. Berarti nubuatan di Daniel bicara mengenai satu, Antiochus Epiphanes, bicara mengenai Jenderal Titus dan sesuatu yang nanti akan datang. Satu nubuatan, multiple penggenapan. Ini namanya adalah multiple fulfillment prophecy. Nah bagian ini yang kita baca hari ini, Yesaya pasal 7 ayat 14 adalah penggenapan ganda. Nah kalau penggenapan ganda kita cari tahu dulu dong, di zaman Yesaya penggenapannya apa. Oke saudara, penggenapannya ada di pasal 8. Mari kita lihat pasal 8 Yesaya. Jadi dalam pasal 8 ini ayat pertama muncul nama anak kedua Yesaya, Maher Shalal Hash-Bash. Ada yang namanya ini anaknya? Maher Shalal gitu kan ya. Hash-Bash gitu ya. Jarang ya. Jadi dikasih nama Maher Shalal Hash-Bash. Namailah dia Maher Shalal Hash-Bash, ayat yang ketiga. Dan nanti dikatakan di pasal 8 ini saudara, sebelum anak itu bisa membedakan kanan dan kiri, dua negara itu akan hilang. Seorang anak akan lahir. Dan nanti ketika dia bisa membedakan kanan dan kiri, nanti mereka sudah hilang. Sebelum umur 12 tahun kan saudara, bagi orang Yahudi membedakan kanan dan kiri itu adalah usia menjadi anak Taurah, yaitu umur 12 tahun. Dan benar-benar sebelum 12 tahun kerajaan Israel dan Aram sudah hilang. Jadi lahirnya anak kedua Yesaya adalah penggenapan dekat. Dan di situ menjadi foreshadowing datangnya Kristus. Maka kita lihat
Kenapa dia pakai almah? Almah bisa ditafsirkan perempuan muda. Almah bisa diterjemahkan seorang perawan. Dan disitulah Yesaya mempunyai penglihatan ke depan. Melihat bahwa apa yang terjadi bukan cuma anakku, tetapi akan ada muncul Mesias yang akan lahir. Dan dia menjadi penggenapan sebenarnya dari ayat yang muncul yang kita baca pada hari ini. Seorang anak darah akan melahirkan anak dan dia akan disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kelahiran anak Yesaya menjadi tipologi dari nanti lahirnya Kristus yang menggenapi, penggenapan ganda. Saudara. Maka datangnya Kristus, Allah beserta kita adalah kehancuran daripada musuh Allah. Ketika Yesus Kristus dikatakan akan datang, artinya Syria dan artinya Aram dan Israel akan hancur. Dan itu artinya apa saudara? Dosa dan kematian akan dihancurkan oleh Kristus. Kristus datang menghancurkan musuh yang lebih kuat daripada Assyria. Lebih kuat daripada Israel. Lebih kuat daripada Aram, yaitu kematian akibat dosa. Dan dosa serta kematian dihancurkan oleh Kristus. Siapa yang mengatakan dosa itu kecil? Siapa yang mengatakan dosa itu sesuatu yang tidak berharga? Kembali saya kutip Thomas Brooks. Setan membuat orang berpikir dosa itu cuma kecil. Dosa itu tidak berbahaya. Saudara sekalian, Daud salahnya apa sih? Cuma ngintip. Dari ngintip akhirnya berzina, akhirnya pembunuh. Daud dosanya apa sih? Cuma sombong. Ini semuanya tentara sama kehebatan Israel. Semua gara-gara aku. Bikin sensus menunjukkan betapa aku hebat. Dihukum oleh Tuhan saudara. Cuma kecil kok. Cuma ya memang dia kan punya prestasi. Cuma sombong. Terus kemudian cuma mengatakan saya cuma ngintip. Tetapi cuma-cuma itu menghancurkan kehidupannya. Maka Thomas Brooks mengatakan ingatlah yang kamu katakan hanya dosa kecil itu. Adalah sesuatu dosa yang menimbulkan murka Allah. Dan dosa yang kamu anggap kecil itu yang membuat Kristus harus inkarnasi turun dalam dunia, mati di atas kayu salib. Dosa tidak pernah sesuatu yang sangat hanya, tetapi sesuatu yang sangat serius. Dan dengan kehadiran Kristus, Immanuel, maka kuasa dosa dan kematian sudah dipatahkan. Maka sehitam apapun dunia, ada pengharapan kalau Allah beserta dengan kita. Jadi God with us, Immanuel. Im itu artinya adalah with. Prefix im mendapat suffix anu. Ya, akhiran anu yang sifatnya pronominal. Bersifat pronominal kata ganti yang sifatnya adalah plural. Ya, plural pronominal suffix yaitu anu, artinya as. Immanu artinya with us. El Tuhan. Immanuel God with us dalam bahasa Ibrani. Jadi Tuhan beserta dengan kita artinya adalah kehancuran musuh-musuh Allah. Dan sekaligus adalah pengharapan bagi mereka yang katanya sudah tidak ada pengharapan. Akan ada pengharapan senantiasa. Allah menyertai kita dan itu adalah harta yang amat berharga. Musa tahu itu saudara. Pada waktu Musa ketakutan. Seorang gembala yang sederhana harus menghadapi kuasa Fir'aun yang besar. Apa yang membuat Musa berani? Cukup satu kata. Musa, aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu Musa. Aku bersamamu. Sudah cukup saudara. Mau itu Fir'aun, mau kerajaan paling gede, mau kerajaan paling kaya, mau prajurit militer paling hebat. Semuanya kalah hanya karena satu kata. Aku beserta dengan kamu. Gideon saudara, 300 orang lawan 150.000. Ketakutan. Apa kata Tuhan kepada dia? Ketika Gideon mengatakan, Tuhan, aku kan paling kecil. Aku kan suku yang paling terasing. Aku ini anak paling kecil. Suku paling kecil. Dan orang yang tidak penting. Bagaimana aku bisa muncul sebagai pemimpin? Tuhan cuma bilang apa saudara? Bukankah aku menyertai kamu? Tuhan gak bilang, Gideon kamu perlu pelatihan self-confident kayaknya. Talk to yourself, katakan aku bisa gitu. Kamu kurang healing kali Gideon gitu ya. Nih kamu nih banyak meragukan diri. Kamu perlu lebih self-confident gitu loh. Katakan di kaca aku bisa.
Tidak begitu, dia cuma ngomong satu kalimat, Gideon, bukankah aku menyertai kamu? Dan itu kalimat yang paling penting, saudara. Aku menyertai kamu. Dan pada waktu Musa di padang gurun, dan Tuhan mengatakan, aku tidak akan menyertai kalian lagi, mati dia. Kalau Tuhan tidak mau menyertai kami lagi, kata Musa, coret saja namaku dari bukumu. Udahlah, aku mati di sini aja Tuhan. Buat apa aku melanjutkan hidup kalau tidak disertai oleh Tuhan? Buat apa aku terus melayani kalau tidak disertai oleh Tuhan? Buat apa aku terus bekerja kalau tidak disertai oleh Tuhan? Maka kehadiran Tuhan paling penting, harta yang paling berharga. Immanuel itu adalah harta, hadiah terbesar, saudara. Disertai oleh Tuhan. Saudara sekalian, maka disitulah Musa mengajarkan pada kita betapa indahnya, betapa pentingnya, betapa berharganya disertai oleh Tuhan. Maka tidak heran Matius membuka Injilnya dengan teologi Immanuel. Allah beserta kita dengan lahirnya Kristus. Di tengah-tengah Matius 18 dia mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, di situ aku ada. Di tengah-tengah ibadah kita Allah ada. Dan di akhir kitab Matius pasal 28 Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Diawali oleh Immanuel, di tengah-tengah Immanuel, diakhiri dengan teologi Immanuel. Siapa orang yang disertai Tuhan? Orang yang kepadanya Allah berdiam. Orang seperti apa? Bukan orang yang semau-maunya lalu Tuhan harus sertai dia. Mereka yang taat menjalankan perintah Tuhan. Pergi, jalankan panggilanmu, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan kehendakku, aku akan menyertai kamu. Itu bukan semaunya saya punya rencana Tuhan sertai saya, Tuhan ada bersama dengan saya, Allah beserta dengan saya. Bukan begitu, saudara. Apakah kita taat kepada Tuhan? Apakah di hari Natal ini kita sudah lebih sinkron hidup kepada Tuhan, lebih menjalankan kehendak Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan? Teologi Immanuel, Allah beserta kita. Biar hari ini kita lebih jelas, kita lebih memahami apa yang dituliskan dalam kitab suci. Kita beriman dan kita mengatakan, Tuhan sungguh, yang paling berharga bukan hadiah-hadiah Natal biasa. Present itu adalah presence of God. Hadiah terbesar adalah kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Berbahagialah mereka yang bertobat. The remnant shall return. Demikian nama anak Yesaya. Biarlah mereka yang bertobat kembali kepada Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih hari ini kami diingatkan sekali lagi mengenai Immanuel. Allah beserta dengan kami. Bukan berarti seluruh dunia disertai oleh Allah. Bukan berarti semau-maunya kami mempunyai rencana dan Tuhan akan membackup rencana kami. Tetapi berbahagialah mereka yang kembali kepadamu. Berbahagialah mereka yang bertobat. Mereka mempunyai pengharapan. Mereka merasakan kehadiran Allah. Berbahagialah mereka yang hidup menggenapkan rencana Tuhan. Sebab merekalah yang akan mengalami penyertaan Allah. Berbahagialah mereka yang memberitakan Injil. Berbahagialah mereka yang mengajarkan tentang ajaran Tuhan Yesus. Sebab mereka akan mengalami penyertaan Allah dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk berita Natal hari ini. Ajar kami untuk aktif, untuk hidup di dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.